Pujian datang kepada Jokowi dari seorang profesor di National University of Singapore atau NUS, Kishore Mahbubani, yang menyebutkan bahwa Jokowi merupakan pemimpin paling efektif. Mulai dari pujian tentang sikap Jokowi yang dinilai sangat bijaksana dalam menghadapi perseteruan antara Amerika Serikat dengan Cina, bahkan Jokowi diklaim bisa menjadi penenang antara Amerika Serikat dan Cina. Tetapi pernyataan Kishore Mahbubani dinilai terlalu subjektif. Tanggapan tersebut datang dari kubu Demokrat, yaitu Deputi Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Dilansir dari detik.com Jakarta, puja-puji Profesor Singapura Kishore Mahbubani ke Presiden Jokowi terus berlanjut setelah menyebut jenius. Kali ini peneliti di Asia Research Institute National University of Singapore itu menyebut Jokowi pemimpin paling efektif di dunia. Pujian itu disampaikan Kishore Mahbubani dalam kuliah umum Golkar Institute, Kepemimpinan Indonesia dalam G20, Tantangan Pasca Pandemi dan Harapan Negara Berkembang pada Rabu 27 Oktober 2021. Kishore Mahbubani mulainya membicarakan mengenai tulisan The Genius of Jokowi yang dimuat di Project Syndicate menjadi sorotan masyarakat tak hanya Indonesia tapi juga dunia. Dia pun menyampaikan tidak ada orang yang menentang klaimnya mengenai Jokowi itu. Tak pernah terpikirkan itu akan terjadi trending topik selama berminggu-minggu di Project Syndicate. Itu dibaca oleh semua orang di dunia, tidak hanya Indonesia. Dan tidak ada orang yang menentang klaim saya bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang paling efektif yang dipilih secara demokratis di dunia sekarang, kata Kishore Mahbubani. Kishore Mahbubani menyadari apa yang disampaikannya mengenai Jokowi adalah klaim yang kuat. Namun hingga saat ini belum ada orang yang membantahnya. Menurutnya, hal itu seharusnya membuat rakyat Indonesia bangga akan kepemimpinan Jokowi. Saya tahu itu klaim yang sangat kuat, tapi belum ada yang menentangnya, dan itu menunjukkan bahwa Indonesia saat ini terberkati dengan kepemimpinan yang luar biasa, di mana kalian seharusnya bangga, dan di saat yang bersamaan kalian harus menyadari dan tidak menyepelekannya, tutur dia. Ketika Anda melihat banyak negara di dunia yang kesulitan, misalnya Amerika Serikat kesulitan, Brazil kesulitan, tapi Indonesia sangat terberkati. Dan lebih tepatnya, kenapa Indonesia sangat terberkati dengan kepemimpinan yang baik saat ini? Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk mengambil alih tuan rumah G20 tahun depan, sambung Kishore Mahbubani. Kishore Mahbubani mengatakan berkat kepemimpinan luar biasa Jokowi, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20. Dia pun meyakini Indonesia yang memiliki budaya musyawarah dan mufakat bisa membawa event internasional itu ke tingkat yang lebih tinggi. Saya percaya jika ada satu negara yang bisa membawa G20 ke tingkat yang lebih tinggi, Indonesia adalah salah satunya. Ada dua alasan. G20 selama ini telah salah kelola dan salah penanganan. Indonesia mempunyai budaya musyawarah dan mufakat, dan itu yang sangat dibutuhkan G20 sekarang. Jika Indonesia bisa menyebarkan budaya musyawarah dan mufakat, itu akan mengubah dunia, tidak hanya di Indonesia, paparnya. Dewan Penasehat Golkar Institute itu juga memuji sikap bijaksana Jokowi dalam menghadapi perseteruan antara Amerika Serikat dengan Cina. Menurutnya, pesan Jokowi agar seluruh Indonesia termasuk Amerika Serikat dan Cina untuk bekerja sama mengatasi isu global adalah sikap yang bijaksana. Kata-kata yang sangat bijaksana, inilah yang dibutuhkan dunia. Dunia perlu melihat Amerika Serikat dan Cina bekerja sama untuk menyelesaikan isu besar global, termasuk climate change dan COVID-19, kata Kishore Mahbubani. Kishore Mahbubani juga menilai keputusan Jokowi untuk tidak kerap bepergian ke luar negeri dan tidak menghadiri event internasional di tahun pertamanya sangat bijaksana. Menurut dia, fokus pada isu domestik adalah hal yang sangat benar untuk dilakukan. Saya rasa itu sangat bijaksana baginya untuk fokus pada pembangunan domestik untuk membangun infrastruktur di Indonesia, mengurangi kemiskinan di Indonesia, mereformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Saya pikir itu hal yang benar dilakukan di tahun pertamanya.
Tapi sekarang dia sudah di tahun keduanya dan memiliki domestic record yang kuat. Dia di posisi yang bagus sekarang di konferensi tingkat tinggi seperti G20. Tutur mantan sekretaris tetap di Kementerian Luar Negeri Singapura itu. Kishore Mahbubani mengatakan gaya Jokowi yang bersahaja dan rendah hati adalah yang dibutuhkan saat ini, khususnya di perhelatan G20. Menurutnya gaya kepemimpinan Jokowi bisa memenangkan perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina. Gaya Presiden Jokowi yang bersahaja, rendah hati adalah apa yang Anda butuhkan saat Anda hadapi. Saya menyebutnya gajah, tapi kadang mereka bekerja keras seperti macan. Cina, Amerika Serikat, pemimpin yang diam dan bersahaja yang bisa menenangkan gajah yang mengamuk ini. Hei, tenang, kita memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, tutur dia. Itulah kenapa saya pikir Indonesia bisa memberikan kepemimpinan yang baik di G20 dan saya percaya diri G20 di Indonesia akan sukses, imbuh dia. Kishore Mahbubani juga mengatakan dibandingkan negara-negara lain, Indonesia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam 10 hingga 20 tahun ini. Karena itu menurutnya seharusnya warga Indonesia bangga. Indonesia melakukan pekerjaan yang lebih baik di 10 hingga 20 tahun daripada negara-negara lain di dunia. Dan Anda harus bisa merayakannya. Jangan berpias diri, bangun apa yang sudah Anda capai. Sebenarnya sangat susah untuk mencapai apa yang Indonesia capai saat ini, tuturnya. Dia mencontohkan presidensi G20. Kishore Mahbubani mengatakan hanya negara yang memiliki kredibilitas baik yang dapat duduk memimpin G20. Karena Anda memiliki rekor yang baik, otoritas kredibilitas untuk menjadi pemimpin di G20, karena kalau negara Anda dalam keadaan buruk, Anda tak bisa menjadi tuan rumah G20. Mereka saja tidak bisa memimpin negara, bagaimana memimpin G20? Indonesia bisa mengatakan kami merawat negara kami dengan baik. Kami memiliki rekor pembangunan yang terbaik, kami memiliki demokrasi terbaik, dan itu membuat Anda memiliki kredibilitas untuk memberikan kepemimpinan yang baik di G20, papar Kishore Mahbubani. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardhani Alisera mempertanyakan bagian yang luar biasa dari 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang dimaksud Profesor di National University of Singapore, Kishore Mahbubani. Menurutnya, berbagai fakta bertolak belakang dengan pernyataan Kishore yang menjabat Dewan Penasehat Golkar Institute tersebut. Jadi perlu dijelaskan bagian mana Jokowi yang luar biasa, kata Mardhani kepada cnnindonesia.com pada Rabu 27 Oktober. Dia membeberkan fakta justru menunjuk bahwa indeks demokrasi serta indeks perspektif korupsi Indonesia mengalami penurunan selama Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Pertama, fakta bahwa indeks demokrasi kita turun dan indeks persepsi korupsi kita juga turun terjadi di zaman Pak Jokowi. Dia berkata, fakta juga menunjukkan bahwa hasil tes program for International Student Assessment menempatkan posisi Indonesia jauh tertinggal dari negara di kawasan ASEAN lainnya seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand adalah fakta. Menurut Mardhani, pernyataan Mahbubani itu juga tidak sejalan dengan fakta Indonesia yang masih mengimpor bahan pangan dalam skala besar, hingga politik dinasti dan politik uang yang masih terjadi di era Jokowi. Fakta bahwa kita adalah bangsa agraris yang impor demikian banyak bahan pangan seperti gula, gandum, bahkan beras. Fakta bahwa dinasti politik dan money politik juga masih ada di negeri ini, tutur anggota Komisi 2 DPR RI itu. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat juga meragukan Profesor Kishore yang mengklaim bahwa pandangannya soal Jokowi merupakan pemimpin yang paling efektif dan jenius tak terpatahkan. Deputi Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu, Partai Demokrat Kamhar Lakumani mewanti-wanti bahwa pernyataan Kishore bisa jatuh dalam jurang subjektivitas. Kamhar lalu menyoroti sejumlah kebijakan Jokowi yang justru kerap memancing reaksi publik, terutama terkait demokrasi. Ada banyak juga pihak yang mempertanyakan penilaian ini.
karena banyak elemen civil society yang menyuarakan bahwa kualitas demokrasi Indonesia menurun, kata dia kepada cnnindonesia.com pada Rabu 27 Oktober. Kamhar misalnya menyoroti kualitas kebebasan berpendapat atau kritik terhadap pemerintah yang justru kerap direspon dengan jerat hukum, seperti perburuan dan penghapusan mural. Dia turut mengutip data soal persepsi demokrasi di Indonesia yang dirilis The Economist Intelligence Unit atau IEU. Dalam laporannya, IEU mencatat indeks demokrasi Indonesia kini pada posisi terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir dengan skor 6,3. Angka itu lebih rendah dibanding Timor Leste, Filipina, dan Malaysia. Meski demikian, Kamhar mengaku menghormati klaim Kishore atas Jokowi sebagai pakar dan intelektual yang reputasinya diakui dunia internasional. Dia menilai Kishore tentu akan cermat dan seksama dalam membuat pernyataan.